Hai everyone, kembali di channel saya Windows Shoe. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat hand sanitizer yang benar ya. Kalian tahu sendiri sekarang lagi genting masalah corona ya. Jadi banyak sekali di YouTube berseliweran bagaimana cara membuat DIY ya, atau membuat sendiri hand sanitizer. Tapi saya lihat masih banyak yang salah kaprah tentang hand sanitizer itu sendiri, sehingga apa yang kalian buat atau tutorial yang mereka tunjukkan itu merubah fungsi dari bahan-bahan yang mereka gunakan. Jadi di video kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat hand sanitizer yang benar dengan bahan-bahan seadanya yang ada di rumah. Tentunya tidak merubah fungsi dari hand sanitizer itu sendiri. Oke, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel saya ya. Dan pantengin terus sampai habis. Oke, jadi sebelum saya menunjukkan bagaimana cara membuat hand sanitizer, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu ya. Ini patut kalian tahu agar kalian tidak salah mencampurkannya, sehingga nanti apa yang kalian buat itu tetap ada fungsinya dan tidak merubah fungsi hand sanitizer itu sendiri ya. Karena banyak sekali saya lihat mencampur akhirnya jatuhnya malah jadi moisturizer ya, bukan menjadi hand sanitizer ya. Jadi begini, untuk hand sanitizer itu sendiri kita harus menggunakan alkohol 60% sampai 80% ya. 60% itu batas minimum, sedangkan 70 sampai 80 itu batas optimum ya. Optimum. Jadi yang lebih bagus itu adalah 70 sampai 80%. Namun 60% diyakini sudah mampu digunakan sebagai disinfektan untuk membersihkan kulit-kulit tangan atau tubuh kita ya. Yang dimaksud sini alkohol 60% sampai 80% itu adalah konsentrasi akhir ya. Bukan alkohol murni yang belum dicampurkan, tetapi pencampuran dari alkohol dengan bahan-bahan lain sehingga menghasilkan konsentrasi akhir 60% sampai 80% ya. Jadi di sini kalian sudah paham atau belum? Di sini konsentrasi akhirnya dari alkohol itu adalah 60 sampai 80%. Dan untuk membuat hand sanitizer itu sendiri, kalian membutuhkan bahan dasar, salah satunya adalah alkohol ya. Untuk alkohol 70%, itu hanya mampu menghasilkan konsentrasi akhir dari alkohol itu sendiri 60%. Sedangkan untuk alkohol 90%, mereka mampu menghasilkan konsentrasi akhir dari alkohol itu 60 sampai 80%. Jadi kalau kalian mau main aman, belilah konsentrasi yang 90%. Tetapi kalau kalian tidak punya atau mungkin susah mendapatkan yang 70% sudah oke. Tetapi mereka hanya mampu menghasilkan konsentrasi akhir di presentasi 60% ya. Jadi kalian harus kenali itu sendiri. Jadi misalkan kalian ini membuat hand sanitizer 100 ml dengan alkohol 70% ya. Kalian ingin menghasilkan konsentrasi akhir dari alkohol itu adalah 60%. Caranya bagaimana? Caranya adalah alkohol 70% dari nilai alkohol kalian kurangkan dengan konsentrasi air itu 60%, sisanya adalah 10%. Jadi dalam 100 ml disinfektan yang akan kalian buat atau hand sanitizer yang kalian buat, 10%-nya adalah bahan lain, 90%-nya adalah alkohol 70%. Kalau kalian menggunakan alkohol 95% ya, misalkan ini kalian menggunakan alkohol 95%, kalian ingin konsentrasi 60%, itu artinya 95 kalian kurangkan dengan 60, jadinya berapa? 35 ya. Itu artinya dalam 100 ml untuk menghasilkan alkohol 60% dengan alkohol 90% ya, untuk menghasilkan konsentrasi akhir 60% dengan alkohol murni 95%, kalian membutuhkan 35% bahan lain dan 65%-nya adalah alkohol 95% ya. Nah, kalau kalian ingin menghasilkan alkohol 70% dengan maksudnya kalian ingin menghasilkan konsentrasi akhir alkohol 70% dengan alkohol murni 95%, itu berarti
Caranya sama seperti tadi, 95% kalian kurangkan dengan 70%, artinya hasilnya adalah 25% ya. Jadi dalam 100 ml, 25% adalah bahan lain, 75%-nya adalah alkohol murni 95%. Kalau kalian ingin menghasilkan konsentrasi air adalah 80% dengan menggunakan alkohol murni 95%, itu artinya 95% kalian kurangkan dengan alkohol 80%. Sisanya adalah 15% ya. Jadi 15% adalah bahan lain, 85%-nya adalah alkohol 95%. Karena itu kenapa alkohol 70% tidak mampu menghasilkan konsentrasi air 70-80%, karena apabila alkohol 70% kalian kurangkan dengan 70%, itu hasilnya adalah 0 ya. Jadi tidak ada bahan lain yang bisa disandingkan dengan untuk menggenapkan 100 ml yang kalian buat ya. Sedangkan jika kita menggunakan murni untuk alkohol bisa saja, tetapi hanya untuk jangka pendek. Kalau jangka panjang terus menerus, kulit kalian akan menjadi kering dan iritasi ya. Karena ini kan kita tidak tahu pandemiknya sampai kapan ya. Kalau kalian terus menggunakan alkohol, oke, nggak masalah gitu. Tetapi efeknya kulit kalian bisa pecah-pecah, bisa kelupas, bisa kering ya. Dan saya sarankan hand sanitizer ini hanya kalian gunakan pada saat urgent atau terdesak. Sorry, tetapi bila kalian di dalam rumah, lebih baik kalian cuci tangan ya, nggak usah pakai hand sanitizer. Lebih baik kalian cuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun cair, bilas hingga bersih ya, dengan tisu, jangan dengan lap yang sudah dipakai berkali-kali karena ada kuman yang menempel di sana. Hand sanitizer ini gunakanlah saat kalian ada di luar rumah yang tidak memungkinkan kalian mencari wastafel dan sabun. Jadi gunakanlah hand sanitizer ini ya. Bawa kemanapun kalian pergi supaya kulit tangan kalian menjadi steril ya. Jadi apakah kalian sudah paham apa yang saya maksudkan dengan konsentrasi akhir dari alkohol itu sendiri? Jika sudah paham, saya akan lanjut ke next berikutnya. Tetapi jika belum paham, silakan kalian komen nanti ya. Di akhir video, saya akan bantu jawab sebisa saya agar kalian lebih jelas membuatnya sehingga nanti tidak salah dalam konsentrasi akhir yang kalian ingin dari hand sanitizer yang kalian buat itu tadi. Oke, kalian tadi sudah paham kan ya bagaimana cara menghasilkan konsentrasi akhir dari alkohol yang ingin kalian gunakan. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan alkohol 95% ya, dan saya akan memilih konsentrasi 70%. Jadi bagaimana caranya? Seperti tadi, saya menggunakan alkohol murni 95% untuk konsentrasi alkohol akhir yaitu 70%. Itu artinya saya akan membuat 100 ml ya di video kali ini. Itu artinya 25% ya. 95% dikurangi konsentrasi 70%, itu sisanya 25%. Jadi dalam 100 ml saya akan menggunakan 25% itu bahan lain, dan sisanya 7% saya akan menggunakan alkohol 95% ya. Jadi kalian harus tahu itu dulu, baru kalian lanjut ke bahan lain. Nah, bahan lain itu apa aja sih yang bisa kalian gunakan? Banyak ya. Ada yang pakai aloe vera, ada yang pakai glycerin, boleh dengan VCO, it's okay, nggak apa-apa. VCO itu juga bagus untuk mendinginkan kulit. Kalian akan mencampur dengan Dettol, boleh ya. Tapi kalau untuk Dettol saya sarankan campurkan saja 3%, nggak masalah. Kalau kalian mau menggunakan H2O2 boleh saja, tetapi H2O2 itu agak jarang dijual bebas ya, dan belinya nggak boleh sedikit, jadi skip aja ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan bahan pengental, tetapi untuk bahan pengental ini agak ribet membuatnya karena harus dipanaskan, harus didiamkan, harus dilihat kekentalan dari pengental itu sendiri, dan itu butuh pengalaman ya untuk membuatnya. Bahan-bahannya juga tidak boleh beli sedikit. Jadi saya akan mengajarkan. Saya memilih untuk mengajarkan kalian bagaimana membuat yang simple ya, yang simple. Jadi saya di sini menggunakan bahan-bahan yang akan saya buat di sini adalah dengan menggunakan alkohol 95%, glycerin dan aloe vera ya. Saya memilih konsentrasi akhir dari disinfektan saya, hand sanitizer saya adalah di
konsentrasi air 70%. Itu artinya 95% dari alkohol murni yang saya gunakan kurangkan dengan konsentrasi air yang saya inginkan, yaitu 70%. Didapat nilai 25%, yaitu 25% adalah bahan lain, 75%-nya adalah alkohol murni 95% ya. Nah, 25% ini kan saya memakai glycerin dan aloe vera ya. Jadi glycerinnya karena dia sifatnya oily, saya rasa saya akan memasukkan 10% saja. 15%-nya saya akan gunakan aloe vera ya. Oke, jadi dalam tutorial DIY hand sanitizer ini saya menggunakan alkohol 95%. Ini sudah saya taruh di sini ya. Alkohol 95%, glycerin murni ya. Karena glycerin itu ada yang murni, ada yang enggak ya. Kalian harus pintar-pintar cari. Kemudian aloe vera ya. Ini aloe vera saya buat sendiri seperti ini. Tadi saya kan sudah jelaskan bahwa saya akan membuat di konsentrasi akhir hand sanitizer untuk nilai alkoholnya ada 70% ya. Tetapi saya rasa kalau 70% itu akan membuat kalian bingung. Oke, saya akan menaruh di 80% aja lah. Saya akan membuat hand sanitizer dengan konsentrasi alkoholnya 80% ya. Berarti dari 95% dikurangi 80%, sisa 15%. Nah, sisa 15% itu saya mau 5%-nya glycerin, 10%-nya itu adalah aloe vera ya. Sebenarnya aloe vera ini kan bentuknya gel, bukan cair ya. Sebaiknya kalian kalau ingin membuat takaran itu dalam bentuk yang sama. Kalau gel, cair ya. Jadi untuk menimbangnya itu sama gitu, mudah gitu. Kalau seperti ini satunya cair, satunya gel, itu mengukurnya agak susah karena hitungan cair dan padat itu berbeda ya. Kalau padat dia cenderung menggunakan kilogram, kalau cair cenderung menggunakan mili ya. Jadi sebelum kalian membuat, apa aja sih yang harus kalian lakukan? Pertama, kalian harus membersihkan semua bahan-bahan yang kalian gunakan sampai wadah-wadah ini supaya pada saat kalian pegang dia tetap steril. Yang kedua, gunakan sapu tangan. Gunanya adalah agar membungkus jika tangan kalian ada luka ya. Luka ini tidak terkena langsung dengan bahan-bahan yang akan kalian gunakan. Dan juga sarung tangan itu juga melindungi tangan kalian, mensterilkan tangan kalian ya. Lalu masker, tujuan masker adalah kita tidak pernah tahu saat kita membuat adonan, mungkin kita batuk, kita bersin, kita bicara, itu mungkin ada ludah yang keluar. Jadi itu untuk menghindari dan juga untuk melindungi hidung kita dari bau-bau yang menyengat. Mungkin saja pada saat pencampuran bahan kimia ada bau-bau yang menyengat sehingga membuat hidung kita sensitif. Biasanya hidung kalau sensitif itu reaksinya kita akan jadi bersin ya, bersin secara refleks, dan itu tentu spontan, bisa saja akan bersin tepat di depan adonan ya. Jadi kalau kita menggunakan masker, otomatis ada masker yang melindungi dari adonan tersebut sehingga adonannya akan tetap steril ya. Tapi di video kali ini saya nggak pakai glove ya, saya nggak pakai sarung tangan, saya tidak pakai masker ataupun nurse cap ya. Nurse cap buat yang rambut panjang diikat dan pakai nurse cap. Jadi nurse cap itu untuk melindungi rambut-rambut yang jatuh, juga membuat kita lulusnya bergerak ya. Nah, kalau nggak ada rambutnya ini kan enak ya, kita bergeraknya juga enak gitu. Jadi di sini setelah kalian bersihkan semua bahan-bahan, nah di kesempatan kali ini saya akan membuat 100 ml. Jadi gimana cara ngitungnya ya? Buat kalian yang nggak pintar matematika saya ajarin ya. Ini ada botol, ini botol 60 ml ya. Jadi saya membuat 60 ml saja. Skip ya. Saya akan membuat hand sanitizer di botol 60 ml dengan konsentrasi 80% untuk konsentrasi akhir alkohol. Dengan menggunakan alkohol bahan dasar murni 95%. Itu artinya 95% kalian kurangkan dengan konsentrasi yang kalian inginkan. Konsentrasi air itu 80%, itu airnya berapa? 15% ya. Tapi wadah saya ini cuman 50. Jadi bagaimana ya? Biar enak ya. Oke lah, oke, nanti gampang. Bagaimana kalau saya membuat 40 saja? Jadi oke lah, saya akan membuat 40% saja ya. Dan sanitizer saya akan membuat 40% saja. Sorry ya, karena saya lupa kalau wadah saya agak kecil. Gelas ukur saya ini kecil banget, cuman 50 ml. Kalau saya membuat 60 nanti tumpah ya.
Jadi di sini batasnya kelihatan nggak? Nah, ini batasnya 40 ya. Saya akan membuat hand sanitizer sebanyak 40 ml. Untuk hand sanitizer dengan hasilnya adalah 80%. Ini meja udah saya steril ya, jadi it's okay. Ingat, 80% konsentrasi akhir dari alkohol ya. Jadi artinya 95 dikurangin 80% konsentrasi akhir yang ingin saya dapatkan, sisa 15%. Nah, jadi sekarang 40 ml. 40 ml saya kalikan dengan 85%. Itu artinya 34. Nah, saya butuh alkohol sebanyak 34. Ini saya akan tuangkan 34 ya. Ini gelas ukurnya sampai sini itu 10 ml, berarti 3 kali ya. 3 kali plus 4. Ini 34. 4 itu kecil sekali ya, cuman sampai sini. Anggaplah 34 ya. Nah, 5%-nya adalah gliserin. 5%-nya adalah gliserin. Jadi 5% dari berapa tadi? 40 ml ya. 40 kali 5%. Itu artinya 2 ml-nya adalah gliserin. 2 ml. Oke, saya tetes aja langsung ya. 2 tetes itu 2 ml. 2 ml-nya adalah gliserin ya. Jadi lagi 10%-nya adalah aloe vera. 10% dari 40 itu adalah 4 mili. 4 mili. Ya, kira-kira segini ya. Anggaplah segini ya. Gak apa-apa ya. Karena saya males bersihin tabung ukur saya. Nah, anggaplah ini 4 mili. Jadi ini totalnya adalah 100% ya untuk volume 40 ml ya. 85% alkohol, yaitu tadi 85%. Berapa tadi ya? 34 ya. 85% alkohol, 95% dari 40 ml itu adalah 34. Kemudian 5%-nya adalah gliserin. Jadi 5% dari 40 ml itu 2% untuk gliserin, 4% untuk aloe vera ya. Kemudian kalian aduk sampai homogen. Jangan cepet-cepet, kalian aduk sampai homogen ya. Sampai benar-benar tercampur sempurna. Kira-kira 10-15 menit lah kalian aduk. Nah, kalau kalian mau mencampur dengan detol boleh ya. Jadi 5% gliserol atau gliserin, 5%-nya aloe vera, 5%-nya detol boleh. Kan sama-sama jadi totalnya 15% ya. 5 itu 15%. 85-nya adalah alkohol. Kalau kalian ingin konsentrasi airnya 70%, itu artinya 95 dikurangi 70, 25%-nya bahan lain, 70%-nya alkohol ya. Ini nggak boleh bolak-balik ya. Ngaduknya juga searah seperti ini ya. Nah, ini udah cukup ya. Kemudian kalian taruh di wadahnya. Nah, seperti ini. Ini kan ini udah kalian campur, sudah kalian aduk hingga homogen. Lalu biarkan ya 72 jam atau 3 kali 24, 3 hari baru kalian boleh gunakan ya. Seperti ini sudah jadi hand sanitizer. Tinggal kalian gunakan. Boleh ya. Nah, kalau kalian saya lihat tuh ada yang campur dengan daun sirih atau apa, boleh, tapi pastikan dia steril ya. Jangan kalian gunakan macam-macam tapi nggak steril gitu. Ini kalau kalian ngerasa tangan kalian kering, kadar presentasi dari oilnya agak ditinggikan atau ditingkatkan ya, tergantung dengan kondisi kulit kalian ya. Dan pastikan kalau kalian menggunakan campuran air, pastikan campuran airnya itu steril. Gunakan air suling, air RO boleh, air oksigen boleh ya. Kalau air mineral lain yang jual bebas saya tidak referensikan karena sudah saya cek beberapa itu tingkat kekeruhannya tinggi ya. Jadi sebelum saya mau akhirin video saya ini, saya ulang ya.
Jadi untuk alkohol itu ada dua, 70% dan 95% ke atas. 70% itu hanya mampu menghasilkan konsentrasi akhir di 60% ya. Sedangkan 95% mampu menghasilkan konsentrasi akhir di 60 sampai 80. 60 itu sudah diyakini mampu sebagai disinfektan. Tetapi yang lebih optimum, lebih maksimal adalah di range 70 sampai 80 ya. Tetapi karena saya tahu bahwa alkohol 95% sudah jarang ditemukan. Jika kalian hanya memiliki yang 70% is okay, nggak apa-apa. Untuk konsentrasi di 60 sudah oke ya. Caranya seperti yang saya katakan tadi, untuk 100 mili itu menggunakan persentase, bawa kalkulator kalau kalian tidak pintar menghitung, gunakan kalkulator ya. Jadi seperti saya katakan tadi, 95% alkohol murni, alkohol bahan ya. Di 95% ini alkohol 95% yang saya refill ke dalam ini. Kalian ingin konsentrasi akhir di 70 ya, tinggal kalian kurangkan 95 dikurangi 70 yaitu 25% bahan lain. 70-nya alkohol, sama seperti 95 dikurangi 80%, 80%-nya bahan lain, alkohol 95%, sisanya 15% adalah bahan lain ya. Jadi tinggal kalikan, kalian mau buat berapa? 100 mili, 1000 mili, 500 mili ya, tinggal kalian kalikan. Misalnya 500 mili tinggal kalian kalikan 80% kali 500 mili. 80% kali 1000 mili ya, itu alkohol yang kalian gunakan. Tergantung jadi berapa mili. Oke, sudah paham ya dengan penjelasan saya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Terus kalau untuk bahan-bahan yang kalian gunakan, kalian bisa menggunakan bahan-bahan apa saja yang kalian punya di rumah ya. Olive oil boleh, VCO boleh, atau grapeseed boleh. Oke, nggak apa-apa, itu gunanya sebagai pelembab ya. Sedangkan alkohol itu sebagai sterilisasi. Oke, sekian informasi dari saya. Jika masih ada yang kurang, kalian boleh komen di kolom berikut ya. Saya rasa penjelasan saya sudah jelas. Terima kasih untuk sudah menonton, dan jangan salah-salah lagi membuat hand sanitizer ya, karena kalau di bawah dari konsentrasi yang sudah saya sebutkan itu artinya dia tidak mampu sebagai disinfektan ya. Jadi percuma aja kalian menggunakannya ya, karena dia tidak bisa membunuh kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang menempel di kulit kalian. Demikian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, dan sampai jumpa.